Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Juwita Suma, SKM MKes, merupakan salah satu dosen pengajar pada program studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan di Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Mengampu mata kuliah dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kesehatan lingkungan. Video pembelajaran ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKTPT khususnya pada bidang pengajaran. Izinkan saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang mata kuliah keahlian saya yaitu Administrasi dan Manajemen Kesehatan Lingkungan. Deskripsi mata kuliah Administrasi dan Manajemen Kesehatan Lingkungan adalah mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan, pengertian dan aplikasi fungsi-fungsi administrasi atau manajemen, pengertian program dan proyek, proses perencanaan, proses evaluasi, dan pelaporan. Pencapaian tujuan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, praktik, dan seminar. Terdapat pada semester 7 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari teori 1 SKS dan praktik lapangan 1 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memenuhi beberapa aspek kriteria sebagai berikut. Pertama adalah sikap. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan, menguasai konsep prosedural, teori dan memanfaatkan iptek sanitasi lingkungan dalam menyelesaikan masalah sanitasi lingkungan. Kedua, menguasai konsep prosedural, teori dalam komunikasi bidang sanitasi lingkungan di masyarakat. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovasi, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan spesifik di bidang sanitasi lingkungan, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang sanitasi lingkungan. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan bidang sanitasi lingkungan pada suatu organisasi ataupun institusi yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam maupun di luar institusi. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri di bidang sanitasi lingkungan. Aspek keterampilan khusus. Pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur dan ilmu sanitasi lingkungan dan memanfaatkan iptek sanitasi lingkungan dalam menyelesaikan masalah sanitasi lingkungan. Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian, tujuan, ruang lingkup administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan. Yang kedua, menerapkan fungsi-fungsi administrasi manajemen, menyusun program dan proyek, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan melakukan evaluasi dan pelaporan. Mata kuliah ini dibawakan oleh tim dosen pengampu mata kuliah dalam 16 kali pertemuan dengan materi pembelajaran sebagai berikut. Pertemuan pertama, pengertian dan tujuan ruang lingkup administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan. Kedua, fungsi administrasi manajemen dan bentuk kegiatan aplikasi. Pertemuan ketiga, prinsip dan proses penyusunan program dan proyek. Pertemuan keempat, pengorganisasian dan program kesehatan lingkungan. Pertemuan keempat, pengorganisasian program kesehatan lingkungan. Pertemuan kelima, proses perencanaan, identifikasi, dan pemilihan masalah. Pertemuan keenam, proses perencanaan, identifikasi, dan pemilihan tujuan. Pertemuan ketujuh, proses perencanaan, identifikasi, dan pemilihan kegiatan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, proses perencanaan, identifikasi, dan penentuan sumber daya. Pertemuan ke-10, proses perencanaan, perhitungan biaya. Pertemuan ke-11,
sistem pelaksanaan, yakni metode pelaksanaan kegiatan. Pertemuan ke-12, sistem pelaksanaan, yakni langkah-langkah pelaksanaan. Pertemuan ke-13, sistem pencatatan. Ke-14, sistem pelaporan. Dan pertemuan ke-15, sistem monitoring dan evaluasi kesehatan lingkungan. Serta pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester yang diselenggarakan secara serentak. Pada mata kuliah ini juga digunakan acuan berupa book chapter yang berjudul Organisasi dan Manajemen Kesehatan yang disusun pada tahun 2024. Di mana salah satunya saya sebagai penyusun book chapter yang ke-8, yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen mutu layanan dalam organisasi layanan kesehatan. Selain buku dan bahan ajar, berbagai publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait pada bahan mata kuliah administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan digunakan sebagai referensi bahan kajian pada mata kuliah ini. Salah satunya adalah, pertama, pengetahuan masyarakat tentang penyuluhan kesehatan pembuangan sampah yang benar di Desa Bongowulau, Kabupaten Gorontalo. Kedua, pemberdayaan peran PMO melalui edukasi penularan serumah dan pemberian vitamin dalam menurunkan angka penderita TB di Paro di Kecamatan Kabila. Proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, baik dalam bentuk online, berupa Google Meet, Zoom Meet, Siakat Poltekkes Kemenkes Gorontalo, dan juga media-media presentasi berbasis desktop, PowerPoint, dan cloud seperti Prezi dan Canva. Adapun media pembelajaran yaitu berupa pemutaran video pembelajaran. Kemudian berbagai media yang digunakan untuk evaluasi baik dalam bentuk software seperti Google Form, Quizzes, adapun dalam bentuk software dalam bentuk modul, laptop, ataupun device lainnya. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara DIA, yaitu delivery, sebagai suatu strategi penyampaian pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah proses pembelajaran berlangsung dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, baik dalam bentuk online berupa via Zoom maupun secara offline dengan menggunakan media PowerPoint, Canva, dan media presentasi berbasis desktop lainnya. Di mana bahan pembelajaran diupload pada platform Siakat Poltekkes Kemenkes Gorontalo, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengakses. Interaction ini digunakan untuk meningkatkan hasil belajar yang dilakukan melalui small discussion, atau bentuk interaksi terpusat pada mahasiswa di bawah bimbingan saya selaku pengampu mata kuliah. Penugasan melalui platform Siakat dan tersedianya grup WhatsApp, sehingga interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Assessment ini dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian sebagaimana tertera dalam lampiran RPS yang disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama dan disepakati bersama dalam bentuk kontrak perkuliahan dengan bobot penilaian sebagai berikut. Pertama, tugas dan keaktifan dengan bobot 20%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 35%, dan praktik lapangan 35%. Baiklah, berikut ini adalah cuplikan kegiatan belajar mengajar mata kuliah Administrasi dan Manajemen Kesehatan Lingkungan, di mana saya akan membawakan materi tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan. Selamat siang. Apa kabar semua? Baik, kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Setelah pekan lalu kita sudah melakukan pertemuan yang pertama berhubungan dengan kontrak perkuliahan. Namun sebelum kita mulai, sehat semua? Ya, semangat ya. Sebelumnya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Jadi silakan siap untuk memimpin doa untuk mengawali pembelajaran ini. Silakan.
Baiklah teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih Simpe sudah mengawali doa. Untuk hari ini, seperti biasa, di pertemuan awal, Ibu akan melakukan presensi. Sesungguhnya untuk menilai kehadiran, apakah adik-adik hadir pada pertemuan hari ini, karena merupakan satu bentuk penilaian, ya. Oke, Ibu mulai. Awin, Hadir. Bella, Hadir. Cahaya, Hadir. Fauzan, Hadir. Fauzan, sudah hadir ya. Sakit? Sakit. Oke. Kalau sakit harus apa? Melampirkan surat dokter. Jadi buat yang lain, informasi buat teman-teman sekalian ya. Mariam, Hadir. Mona Saleh, tidak ada kabar? Jadi sudah selesai Ibu presensi, dan perlu kalian ketahui di awal kemarin kita sudah melakukan kontrak perkuliahan. Jadi sudah mengetahui sampai dengan aturan perkuliahan. Jika sakit ataupun jika izin harus ada form dari kamu. Kalau sakit harus disertai dengan surat dokter. Dan perlu disampaikan lagi, Ibu ingatkan bahwa kehadiran merupakan salah satu penilaian untuk memperoleh nilai maksimal, karena kehadiran harus memenuhi 80%. Ini pertemuan kedua, jadi harus perlu Ibu ingatkan sehingga hasil nanti terakhir kalian akan peroleh nilai yang maksimal, ya. Mahasiswa sanitasi, kalian juga harus secara manajerial harus bisa memahami, mengetahui dan menyusun bagaimana sebuah program kesehatan pendidikan. Karena di awal pertemuan sebelumnya Ibu sudah kasih gambaran bahwa untuk mata kuliah administrasi dan manajemen kesehatan itu akan menggambarkan bagaimana perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan program kesehatan pendidikan. Kenapa? Sebelum kita mulai, Ibu akan mereview pertemuan sebelum. Ya, tentu ada pertemuan hari ini, ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada rencana pembelajaran semester kita, bahwa minggu pertama kita bahas tentang kontrak. Nah, hari ini adalah minggu kedua, pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang dan kita akan mempelajari tentang administrasi dan fungsi manajemen pada kesehatan lingkungan, ya. Karena seperti yang di awal pada pertemuan sebelumnya, di sini Ibu sudah sampaikan bahwa mata kuliah ini kita akan pelajari tentang administrasi dan manajemen kesehatan lingkungan. Oke, sekarang kita masuk pada topik utama kita sesuai dengan rencana pembelajaran, bahwa apa itu ruang lingkup dari administrasi dan manajemen. Sebentar kita akan lihat bagaimana keterkaitan dengan kesehatan lingkungan, ya. Oke. Kalau pernah Anda atau adik-adik sekalian pernah dengar kata administrasi, pernah dengar? Ya, administrasi ini juga bisa berasal dari bahasa Latin, ya. Dan kata administrasi ini digunakan pada seluruh bidang, bukan hanya bidang kesehatan. Semua menerapkan namanya administrasi dan fungsi manajemen. Nah, di kesehatan pun kita pun perlu namanya administrasi. Nah, administrasi ini berasal dari bahasa Latin. Kita mau lanjut di kasus. Sulapan itu betul. Nah, tadi terkait dengan definisi dari manajemen sampai dengan bagaimana manajemen kesehatan itu sendiri. Nah, di dalam manajemen itu ada namanya fungsi manajemen, ya. Ya.
ada pengorganisasian, ada Penyusunan ada pengorganisasian, penyusunan anggaran, evaluasi. makanya kita sampaikan bahwa kita upaya yang harus dilakukan sehingga program kesehatan lingkungan itu berhasil. Ini dilakukan harus kita jalankan melalui fungsi. Manajemen. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya dalam 3. ya pertanyaan yang sangat bagus karena output pembelajaran kita hari ini tentang administrasi dan manajemen khususnya kesehatan lingkungan. Apa sih keterkaitan dari administrasi dan manajemen terhadap program kesehatan lingkungan? Udara, penyaluran makanan, limbah cair, dan sampah, ruang lingkup. Nah, semua ruang lingkup yang ada di kesehatan lingkungan perlu kita lakukan upaya intervensi. 3. Adik-adik sekalian, sebelum Ibu tutup ya, untuk materi hari ini dalam bentuk buku juga ada, nanti kalian bisa perbanyak. Kemudian nanti juga soft file-nya Ibu akan kirim ke Siakat ya. Nanti kalian bisa akses di Siakat untuk materi hari ini dan materi selanjutnya. Oke? Sebelum tutup, Ibu mau satu orang untuk bisa mereview atau memberikan proses bagaimana tentang administrasi, bagaimana tentang manajemen, dan bagaimana keterkaitan administrasi dan manajemen terhadap kesehatan lingkungan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Oke, baik. Tadi sudah ada review proses kita karena anaknya setiap kita akhiri perkuliahan Ibu akan melakukan briefing seperti tadi ya. Iya. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Tadi sudah ada penugasan, silakan kalian diskusi kelompok, nanti mingguan kita akan mencatat. Baik adik-adik sekalian, itulah tadi review yang sudah disampaikan teman kalian, dan setiap perkuliahan kita akan mengakhiri, Ibu akan mengakhiri dengan review ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Silakan Sipen, kita tutup dengan doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Amin. Ibu tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mata kuliah dan cuplikan pengajaran terkait mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia program sertifikasi dosen pada tahun 2025 dari Kemendikbudristek Dikti. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Gorontalo.